God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat,
Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat beribadah. Hari ini adalah hari yang baik buat saudara, hari yang baik juga buat saya, hari yang baik buat setiap kita umat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tepuk tangannya masih fals Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang kita percaya, apa yang kita perkatakan pasti jadi dalam hidup kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita adalah orang-orang yang selalu berseru kepada nama Yesus. Saya percaya engkau yang lemah saat ini, engkau yang datang dengan segala kelemahan, keletihan, percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan siapkan buat saudara dan juga saya. Engkau yang datang dengan segala sakit penyakit, aku percaya ada kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari angkat suaramu bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setianya. Kita bersyukur buat segala kebaikannya. Sebab Tuhan itu baik, bawa saja untuk selamanya kasih setianya. Selamanya kami memuji namamu. Selamanya kami tinggikan Engkau Yesus Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang datang pagi hari ini ya Tuhan. Kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau. Dalam hadirat-Mu Engkau akan memuaskan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu cukup bagi kami saat ini. Untuk kami katakan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, atas setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, di hidup kami, sama seperti di surga.
tidak ada yang terlewati pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan mendengar setiap nyanyian syukur kita. Kenapa? Karena saya percaya saudara dan saya selama seminggu ini sudah banyak kebaikan demi kebaikan yang kita alami, amin. Sekalipun mungkin ada masalah pergumulan, tapi tetap percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Makasih Tuhan. Lewat pujian ini kami mau katakan gak ada yang baik selain Tuhan itu sendiri. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kita saudara. Mari bersama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari kita puji Dia, sembah Dia, katakan ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu,
percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan tanpa musik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat Amin. baik. Tuhan yang baik hadir di tengah-tengah kita. Yes, haleluya. Siap mencurahkan sukacita yang baru buat setiap kita. Yang mau terima sukacita dari Tuhan, kita lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hey. Tepuk tangan sama-sama. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami nikmati sukacita yang daripadamu. Mari sama-sama nyatakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Amin. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersama kata, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, mempunyai rancangan yang indah. Cita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari yang bersukacita, sama-sama serahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang baru Kau berikan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama serahkan. Yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yang mau lebih lagi bersukacita, sorakan haleluya. Haleluya. Kita akan terus memuji namanya. Sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan dan dipuji. Yang percaya Tuhan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan puji-pujian. Kepelataran-Mu dengan tari-tarian Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan
sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan baik katakan haleluya. Masuk gerbangnya. Here we go, say. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Mari puji dia saudara. Tiuplah sangkakala, kita menari bersuka cita. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Angkat tanganmu saudara. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik saudara. Sebab Tuhan apapun yang kau alami, apapun yang sedang kau hadapi, kebaikan Tuhan jauh lebih besar. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hanya nama Yesus Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang setuju Tuhan baik katakan amin. Katakan haleluya. 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 Sungguh terlalu banyak alasan bagi kami mengucap syukur Tuhan, buat segala yang kau berikan dalam hidup kami, buat hal yang masih kau percayakan dalam hidup kami Tuhan, buat segala hal yang kau jadikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Biar terus hidup kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dalam keseharian kami, dalam pekerjaan usaha kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di akhir zaman. Oh ya Rabasya, ya Rabasya. Makasih Bapa, terima kasih. Mari bersama kata. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, sing like never before. Oh my soul,
I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Ini syukur kami, Bapa. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Mari sambil kita bangkit berdiri sama-sama, nyatakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai rohku. Sing one more time, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, Worship His holy name. Sing like never before.
atas hidup kami Tuhan. Engkau bekerja atas keluarga kami. Engkau bekerja atas wilayah kami Tuhan. Karena Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau yang berkuasa Tuhan. Let's sing, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name of our Lord. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name of our Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. My soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Give Him praise, give Him glory. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, sebab itu kami memberikan pujian, penghormatan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau hadir, kuasa-Mu pasti juga ada di tempat ini. Engkau bergerak, Engkau bekerja saat firman Tuhan dinyatakan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menguasai ruangan ini. Setiap jiwa yang sudah hadir, Tuhan kuasai pikiran kami, hati kami. Engkau sentuh kami, Engkau berbicara kepada kami. Dan apapun yang kami sedang alami hari-hari ini dengan kehidupan kami, biarlah pada pagi hari ini kami mengalami terobosan oleh kuasa-Mu saat firman-Mu dinyatakan. Bekerja di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyambut pribadi-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Ini pertama kalinya saya melayani di tempat ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Anda belum terlalu familiar dengan saya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Tapi sebelum saya berkenalan, boleh Bapak Ibu Anda lihat orang di kiri kanan Anda dan Anda tepuk pundaknya gitu ya. Bilang Tuhan mengasihi kamu. 1, 2, 3, saudara tepuk pundak orang di kiri kanannya bilang Tuhan sayang sama kamu loh ya. Tuhan mengasihi kamu ya. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Joshua Iwan Wahyudi ya. Kalau Anda bingung panggil saya namanya siapa, kok Pak nama kok semua diborong jadi satu ya. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, wah gabung semua jadi satu. Nah kebetulan saya sering beredar di Jakarta Barat juga. Jadi kalau Bapak Ibu pas suatu saat ketemu papasan, saya ada di mana ketemu terus Anda ingat, nah ini yang kemarin gitu ya. Anda mau nyapa saya, Bapak Ibu panggil namanya Iwan saja ya. Anda bingung, wah namanya banyak, panggil Iwan saja Bapak Ibu. Karena Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya Anda ingat wah ya ini yang kemarin gitu ya. Bapak Ibu pagi hari ini saya akan memberikan khotbah yang sederhana.
berbeda dengan yang saya sudah siapkan, jadi teman-teman multimedia slide-nya nggak usah dimunculkan, karena waktu tadi berdoa saya tergerak untuk menyampaikan khotbah yang berbeda dari yang saya siapkan. Mungkin multimedia bantu saya saja nanti menampilkan ayatnya. Mari Bapak Ibu kita buka di Yohanes pasal yang ke-5. Kita tidak baca banyak ayat Bapak Ibu ya, sedikit ayat. Dan mungkin kejadian yang kita baca, yang saya coba sampaikan ini Bapak Ibu Anda sudah sering dengar ceritanya berkali-kali. Ya, tapi mari kita lihat ada sesuatu yang penting sekali ya. Yohanes pasal 5 kita akan baca di ayat yang ke-2 sampai ke-5 lebih dulu ya. Yohanes pasal 5 ayat ke-2 sampai ke-5 kita baca lebih dulu, nanti kita akan terus sambung di ayat berikutnya. Ya. Nah, Yohanes pasal ke-5 ayat ke-2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Kenapa orang-orang sakit ini dalam jumlah besar berkumpul di sekitar kolam itu? Rupanya kolam ini bukan kolam biasa. Mereka menunggu air di kolam itu berguncang. Oh, emang terjadi apa Pak kalau air di kolam itu berguncang? Nah, kita lihat di ayat keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Nah ini dia, barang siapa yang terdahulu, yang paling cepat masuk ke dalamnya ketika air di kolam itu guncang, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Makanya kemudian banyak sekali orang yang sakit berkumpul di sekitar kolam itu. Tapi masalahnya adalah tidak pernah ada jam yang pasti kapan air itu akan berguncang. Dan air itu hanya berguncang mungkin tidak sering-sering, sehingga ketika dia goyang pertama kali, siapa yang paling cepat masuk, dia yang akan sembuh. Sisanya yang belakangan nyemplung-nyemplung itu nggak sembuh. Nah ini yang membuat sejumlah besar orang sakit itu berharap gitu ya. Dia berkumpul semua di sekitar situ berharap, siapa tahu pas dia lihat pas guncang dia nyemplung dia sembuh. Nah ceritanya kita lanjut di ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bapak Ibu saya tidak bisa bayangkan 38 tahun lamanya sakit, dan kalau kita baca di cerita ini sakitnya membuat dia itu terkapar di atas kasur, di atas tilam. Dia tidak bisa bangkit. Jadi ini sakitnya lumayan sulit juga gitu ya. Tidak dijelaskan di Alkitab sakitnya apa, tapi beberapa ahli menilai, memprediksi kemungkinan lumpuh salah satunya. Kemungkinan ini orang lumpuh sudah 38 tahun. Makanya dia kemana-mana berbaring terus aja di atas kasur terus. 38 tahun, nah ayat ke-6 mari kita lihat Bapak Ibu. 38 tahun dia sakit, gak sembuh-sembuh. Bahkan dia sudah di tepi kolam itu tapi dia juga tidak sembuh-sembuh ya, 38 tahun. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hidupnya bertahun-tahun punya masalah yang sama gitu ya, gak selesai-selesai. Udah bertahun-tahun capek rasanya. Ya, pernah nggak Bapak Ibu punya satu masalah apa gitu ya, yang begitu lamanya ditanggung masalah itu sampai kita itu merasa kayak, aduh capek banget ya, kalau bisa udahan aja. Nah ini orang mungkin juga kayak gitu Bapak Ibu, 38 tahun pengen sembuh tapi dia nggak sembuh-sembuh. Nanti kita akan cek kenapa dia kok nggak sembuh-sembuh. Padahal kolam mujizatnya ada di depan mata dia tuh ya. Yang membuat dia bisa sembuh itu jawabannya ada di depan dia, tapi kok dia nggak sembuh-sembuh juga. Nah nanti kita akan baca alasannya kenapa. Ya, kita lanjut dulu di ayat ke-6, ini menarik Bapak Ibu ya. Ketika Yesus melihat orang sakit itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu Bapak Ibu, Anda mesti menggarisbawahi kata-kata ini. Karena Yesus tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan sakit, bahwa orang itu sudah 38 tahun. Saya nggak tahu Yesus tahunya dari mana, apakah mungkin ceritanya sudah beredar,
Apakah mungkin orang-orang di sekitar situ sudah membicarakan orang ini, itu loh, itu orang udah 38 tahun nggak sembuh-sembuh ya. Mungkin dia mendengar kabar itu, atau mungkin karena Yesus itu juga adalah Tuhan, mungkin dia sudah tahu bahwa ini orang sakit. Tapi intinya yang poin pentingnya Bapak Ibu yang Anda harus garis bawahi adalah karena Yesus tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan sakit 38 tahun. Maka berkatalah ia kepadanya, Bapak Ibu mari kita ucapkan pertanyaan yang diucapkan Yesus. 1, 2, 3, apa pertanyaannya? Maukah engkau sembuh? Satu yang Anda pelajari dari cerita ini Bapak Ibu. Tidak peduli berapa lama Anda punya masalah itu. Tidak peduli berapa lelah Anda dengan masalah itu. Tidak peduli sudah berapa lama keadaan itu mendera Anda bertahun-tahun. Anda harus tahu bahwa Yesus tahu keadaan Anda. Jangan pikir Tuhan tidak tahu kalau Anda lagi dalam masalah. Jangan pikir Tuhan tidak tahu kalau Anda punya beban itu bertahun-tahun. Mungkin suamimu nggak tahu. Suamimu sudah menikah, ada yang mungkin 38 tahun menikah. Tapi nggak ngerti-ngerti juga, itulah manusia Bapak Ibu. Ya. Jangan Anda pikir kalau orang itu sudah menikah, kenal, pasti kenal 100%. Saya kebetulan dari tahun 2020 buka konseling pernikahan Bapak Ibu, saya ngambil sertifikasi sebagai marriage counselor, buka konseling pernikahan, ya. Rupanya banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah menikah, belum benar-benar mengenal pasangannya. Ada satu case, satu pasangan ya, menikah sudah 6 tahun, masuk tahun ke-6 suaminya minta cerai. Lalu datanglah ke kami konseling. Waktu konseling istrinya bilang begini, istrinya nih yang ngomong ya, dia bilang begini, 5 tahun pernikahan kami Pak, baik-baik saja, semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Makanya saya bingung, sekarang tahun ke-6 kenapa suami saya kok bisa minta cerai. Nah waktu kami ngobrol sama suaminya kan, pertama kali datang berdua, habis itu kan pisah, suami sendiri, istri sendiri gitu ya. Waktu ngobrol sama suaminya bilang begini, udah dari pertama menikah Pak, saya itu udah stres sama istri saya. Saya udah tahan bertahun-tahun, akhirnya tahun ke-6 saya gak kuat, makanya saya minta cerai. Lah giliran ngobrol sama istrinya ngomong gini, 5 tahun pertama kami baik-baik aja Pak. Ya, nggak ada masalah. Ya, suami saya baik sama saya, ya saya mah oke-oke aja Mas. Jadi istrinya nggak nyadar bahwa sejak pertama menikah, suaminya udah amsyong sama dia. Ya, nggak nyadar ini istrinya. Kita pikir orang yang sudah menikah itu, wah saya udah nikah sama kamu udah belasan tahun, puluhan tahun. Saya kenal luar dalam, saya tahu kamu lagi mikir apa, kamu lagi ngerasa apa. Bapak Ibu, tidak ada yang mengenal kita sedalam dan setahu Tuhan. Bahkan mungkin pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, nggak tahu kalau Anda menyimpan beban. Bertahun-tahun Anda stres menyimpan beban itu, tapi saya beritahu ayat tadi mengatakan, Yesus tahu Anda sudah sekian lama pusing karena masalah itu. Tuhan tahu. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, jangan merasa jadi orang itu paling malang di dunia. Kita ini sering kali ya, orang itu banyak ya, ngerasa hidupnya tuh paling susah, paling berat, masalahnya paling berbeban gitu ya. Saya suka bingung kadang-kadang kalau ada orang-orang cerita gitu ya, saya punya masalah gini. Malah ada orang nimpal itu bangga, masalah kamu mah cuma segitu. Saya, ini kok malah bangga-banggaan punya masalah gitu ya. Saya lebih berat, enggak saya lebih berat. Loh kok seneng sih punya masalah lebih berat gitu ya. Ada banyak orang kayak gitu Bapak Ibu, tapi seberat apapun, selama apapun, mungkin Anda nggak bisa cerita sama orang lain. Anda mau cerita susah. Bapak Ibu kemarin saya di media sosial saya posting, saya bilang begini, hanya karena orang itu kelihatan baik-baik saja, belum tentu dia tuh lagi baik-baik saja. Hanya karena orang itu kelihatannya ketawa-ketawa, senyum, ya seneng, belum tentu hidupnya benar-benar seneng. Bapak Ibu kalau Anda baca kisah-kisah orang yang bunuh diri. Banyak sekali kisah-kisah orang yang bunuh diri itu mengagetkan. Kenapa? Karena bahkan hari sebelum dia bunuh diri, dia masih ketawa-ketawa loh Bapak Ibu. Masih hibur orang, masih ngobrol sama orang. Gak kelihatan bahwa dia punya masalah. Besoknya bunuh diri, semua orang kaget. Makanya Bapak Ibu, hanya karena orang kelihatan baik-baik saja, belum tentu dia baik-baik saja. Nah Tuhan yang paling tahu.
Makanya dikatakan justru karena Tuhan tahu ini orang udah sakit 38 tahun. Dan dia gak sembuh-sembuh padahal dia di sebelah kolam itu. Bapak Ibu, yang paling nyesek itu adalah gini. Anda tahu jawaban dari masalah itu. Ada orang yang bisa menolong Anda tapi orang itu gak mau nolong Anda. Nyesek gak di hati, bener gak? Anda punya masalah keuangan, keluarga besar Anda tuh kaya semua. Ngeluarin duit segitu tuh cuman kayak ngepret doang, cepret gitu doang. Tapi gak ada yang mau tolong Anda. Padahal itu keluarga Anda deket semua, rumahnya deket-deketan semua. Di WhatsApp ketawa-ketawa, di grup WhatsApp, aku habis dari Eropa, aku habis dari makan enak, ini. Gak ada yang peduli bahwa Anda lagi susah. Padahal mereka sebenarnya bisa nolong. Tapi gak ada orang yang mau nolong. Wah itu nyesek, bener gak Bapak Ibu? Orang ini sama keadaannya. Nanti kita akan baca ayatnya, tapi belum sampai ke situ. Tadi saya minta Anda membaca pertanyaan Tuhan Yesus bagaimana nanyanya? Maukah kamu sembuh? Bapak Ibu, ini pertanyaan bukan sembarang pertanyaan loh. Kalau Anda punya teman sakit, keluarga sakit, kenalan sakit, ya, terus Anda jenguk teman Anda gitu ya ke rumah sakit atau ke rumahnya Anda jenguk. Saya nanya Bapak Ibu, biasanya pertanyaan yang normal kalau Anda jenguk orang sakit itu apa sih? Nih, saudara Anda sakit, teman Anda sakit, terus Anda jengukin. Atau Anda telepon. Biasanya Anda nanyanya sama orang sakit apa? Sakit apa? Bener gak? Udah berapa lama sakitnya? Bener gak? Udah ke dokter belum? Udah minum obat apa? Gimana ceritanya kok bisa sakit? Saya pernah satu kali kena flu berat gitu ya. Terus teman saya telepon, saya bilang, iya nih saya lagi flu berat. Dia tanya, kok bisa? Lah emang kenapa kok bisa? Ya jelas bisa, namanya manusia. Emangnya saya nggak bisa kena flu? Wah, pertanyaannya itu masih normal Bapak Ibu. Tapi pernah nggak Anda menjenguk orang sakit, apalagi sakitnya keras dan udah 38 tahun lagi? Wah, bayangkan dia terkapar, Anda jenguk. Terus Anda nanya sama orang itu, bro, maukah kamu sembuh? Berani nanya gitu? Ayo. Coba ada saudaranya sakit, udah keras, sakit keras gitu. Terus Anda jengukin, Anda tanya, bro, maukah kamu sembuh? Anda nggak berani kan nanya pertanyaan ini. Kenapa? Karena kalau orangnya sampai jawab, mau, Anda kan pusing. Karena Anda tidak punya kuasa dan kekuatannya untuk bisa menyembuhkan orang itu, memastikan dia pasti sembuh, betul nggak? Jadi pertanyaan yang diajukan Yesus itu bukan pertanyaan sembarangan. Bayangkan kalau saya misalkan pengangguran. Saya udah 38 tahun nggak kerja. Pengangguran lama sekali, makanya kurus begini kan. Ya, Bapak Ibu. 38 tahun pengangguran, terus Anda datang sama saya, Anda nanya sama saya, Pak, maukah kamu kerja? Berarti Anda kan punya pekerjaannya, betul nggak? Pertanyaan model kayak gitu hanya bisa diajukan sama orang yang punya jawabannya. Lah kalau saya udah nggak kerja 38 tahun, Anda datengin saya, Anda nanya, Pak, maukah Bapak kerja? Saya jawab, mau Pak, secepat mungkin. Terus Anda jawab, saya juga mau Pak. Saya lempar pakai mic ini Anda Bapak Ibu. Ngapain Anda tanya saya mau kerja kalau Anda nggak punya kerjaannya? Kan betul begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai Yesus nanya, maukah kamu sembuh? Berarti dia punya jawabannya, betul? Nggak semua orang berani bertanya seperti ini. Dan karena Yesus tahu orang ini sudah 38 tahun lamanya nggak sembuh-sembuh. Makanya hari itu dia bertanya, maukah kamu sembuh? Bapak Ibu, mungkin Anda sudah bertahun-tahun stres. Punya beban kehidupan. Anda mau cerita sama siapa susah. Anda cerita sama keluarga malah makin jelek-jelekin. Anda cerita sama teman malah jadi bahan gosip. Anda cerita sama orang di gereja juga jadi bahan gosip di gereja. Anda mau cerita sama tetangga, nggak kenal tetangga saya siapa, ganti-ganti terus ke tetangga saya. Bapak Ibu, makanya hari-hari ini banyak orang begitu stresnya. Sampai ceritanya di radio Bapak Ibu. Kalau Anda naik mobil nyetel radio ya, ada sesi curhat. Itu orang bisa curhat yang dalam-dalam, saya juga bingung loh Bapak Ibu ya. Ini curhat perselingkuhan, curhat ini itu. Sama penyiar radio. Saking udah stresnya nggak tahu mau cerita sama siapa Bapak Ibu. Nah makanya dikatakan seberapa lama Anda menanggung beban itu. Pagi hari ini Anda duduk di ruangan ini, datang kebaktian sesi ini, ketemu dengan saya Bapak Ibu, tidak kebetulan. Bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya, bilang gini, gak kebetulan kamu di sini. 1, 2, 3. Dicoba agak diguncang pakai sikunya, del gitu ya Bapak Ibu ya. Gak kebetulan kamu di sini. Kenapa gak kebetulan? Karena Yesus sama seperti dia bertanya orang sakit itu. Pagi hari ini dia juga bertanya,
maukah kamu dilepaskan? Maukah kamu diberi kemenangan? Maukah kamu mengalami kelegaan dalam jiwamu? Walaupun gak ada orang yang tahu masalahmu itu, tapi Tuhan hari ini tahu dan dia bertanya, maukah saudara mengalami kemenangan? Kalau Anda dikasih pertanyaan itu, bayangin, ini Bapak Ibu bayangin ya, Anda jadi orang sakit 38 tahun terkapar, gak sembuh-sembuh, terus tiba-tiba datang sosok yang berwibawa gitu ya, Anda gak kenal tapi dia kayaknya meyakinkan gitu ya. Terus dia nanya sama saudara, maukah kamu sembuh? Bapak Ibu kira-kira jawabannya apa? Kalau Anda orang normal, Anda akan jawab, mau, ya dong. Kalau Anda agak gak normal dikit, Anda jawab, gak mau gitu. Anda agak gak normal dikit. Kalau Anda gila, ya, nah ini orang nih Bapak Ibu ya. Kalau kita ditanya, maukah kamu sembuh? Jawabannya kan cuma dua, bener gak? Mau atau gak mau. Kalau normal jawabnya mau, agak gak normal dikit jawabnya gak mau gitu. Nah tapi ini orang gak jawab mau, gak jawab gak mau loh Bapak Ibu. Dan ini penyakitnya orang Kristen banyak nih yang kayak gini. Nah kita baca ayat lanjutannya ya, kita baca ya. Bapak Ibu Anda masih bersama dengan saya? Masih hadir semua di sini raga dan jiwanya? Ya, jangan sampai raga hadir tapi roh sudah bergentayangan kemana-mana ya. Nah, jawab ayat 7 kita baca. Kan Yesus tadi nanya, maukah kamu sembuh gitu ya. Nah kita baca nih ayat 7 nih Bapak Ibu ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, ini jawabannya gak masuk akal Bapak Ibu ya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini ditanya apa, jawabannya apa? Kan pertanyaannya jelas ya Bapak Ibu ya. Maukah kamu sembuh? Tinggal jawab mau atau enggak mau. Lah ini jawabannya malah apa? Curhat. Bapak Ibu Anda sering enggak ketemu orang kayak gitu ya? Mau enggak aku bantuin? Kamu enggak tahu hidup saya. Wah, kalau kamu tahu hidup saya mah, tidak ada orang yang lebih menderita dari saya. Siapa yang nanya? Kan gitu ya. Kalau saya jadi Yesus, siapa yang nanya? Pertanyaannya tuh bukan gini loh. Saya enggak nanya kenapa kok kamu enggak sembuh-sembuh. Kalau pertanyaannya itu, kenapa kok kamu enggak sembuh-sembuh? Bener jawabannya. Tuhan enggak ada yang nolongin saya. Mungkin orang ini enggak ikut cool saudara ya. Nah makanya kalau Anda diajak ikut cool ya jangan sok cool. Ayo ikut cool. Apa itu cool? Ada door prize-nya enggak? Yeay ya. Minta door prize. Ini kalau orang ini ikut cool Bapak Ibu ya, enggak mungkin dia sendirian di situ. Minimal kalau airnya berguncang, teman-teman coolnya pasti lempar dia dari tilamnya. Nyemplung, pure, dia sembuh. Dia sendirian di situ dan orang enggak ada yang mau tolongin dia. Tapi Bapak Ibu saya beritahu kenapa ayat ini penting sekali. Seringkali banyak orang Kristen gak ngalamin jawaban terobosan dalam hidupnya. Bukan karena Tuhan tidak bisa menolong dia. Dan bukan karena Tuhan cuek gak mau menolong dia. Jelas kalau di sini ayatnya Yesus menghampiri dia di saat semua orang gak ada yang peduli. Yesus hampiri dia bahkan menawarkan kesembuhan. Tapi banyak orang Kristen kenapa gak ngalamin kuasa dari Tuhan? Karena mereka sibuk fokus dengan masalah apa yang terjadi dalam hidupnya. Setiap kali diajak berdoa, setiap kali diajak ke gereja, setiap kali diajak datang kepada Tuhan, selalu sibuk menjelaskan kenapa hidupnya itu malang. Bapak Ibu pernah nggak Anda ketemu sama orang, setiap kali ketemu ceritanya itu lagi, diulang lagi, dan ceritanya selalu masalah. Nggak pernah ketemu orang ini berita gembira, nggak pernah. Ya, auranya gelap terus. Ya, setiap kali ketemu orang ini dia cerita lagi. Kamu tahu nggak kenapa aku kayak gini? Tahu, kamu udah cerita kemarin. Ya, aku ceritain lagi supaya kamu makin paham. Ya, aku udah paham. Kamu belum benar-benar paham. Nih, aku ceritain lebih detail lagi. Kita pengen rasanya meninggalkan orang ini. Pernah ketemu orang kayak gini Bapak Ibu? Setiap kali kita ngasih masukan apapun, coba deh kamu gini. Dia selalu gini, gak bisa. Kamu tuh gak tahu keadaanku tuh kayak gini. Iya mungkin kalau coba gini, gak bisa. Kamu tuh gak tahu keadaanku tuh gini. Jadi ngomong sama dia lama-lama males, bener gak sih Bapak Ibu? Gimana orang bisa ngalamin terobosan?
Setiap kali Yesus nanya, maukah kamu sembuh? Yesus kamu nggak tahu, makanya aku tuh nggak sembuh-sembuh. Nggak ada orang tolongin aku. Setiap kali aku mau ke sana, kalah cepet terus. Gimana aku bisa cepet? Aku kan lumpuh Tuhan. Nanti orang lain datang lagi, gimana? Aku mau tolong kamu. Nggak bisa, nggak ada orang yang mau tolongin saya, apalagi kamu. Kok gitu ngomongnya? Sudah nangkep nggak maksud saya? Kalau kita fokus sama apa yang terjadi dalam diri kita, kemalangan-kemalangan beban hidup kita fokusin terus, kita kuasai, kita sampai jago banget menceritakan itu. Nih Bapak Ibu ya, kadang-kadang orang itu begitu lamanya dengan satu masalah, sampai dia tuh jadi temenan sama masalah itu. Kita kalau terlalu lama dengan masalah yang sama terus ya, lama-lama masalah itu tuh kayak temen kita. Nggak enak rasanya kalau nggak ada dia di dalam hidup kita. Sampai kalau mau disembuhin, nggak mau. Dia ceritain lagi, dia masuk lagi ke kubangan yang sama terus menerus. Bapak Ibu, Anda nggak akan ngalamin terobosan. Tuhan bisa memenangkan hidup Anda, tapi Anda harus bekerja sama dengan Tuhan. Gimana caranya? Berhenti fokus kepada keadaan malang yang terjadi dalam hidup Anda. Iya, suami Anda memang kayak gitu. Ya udah, berhenti. Jangan ceritakan terus menerus. Anda ceritakan ke seluruh dunia pun, nggak akan berubah suami Anda. Setiap kali ketemu orang, kamu tahu nggak aku menikah sama Cupatkai? Males, tidur, ngorok, nggak tanggung jawab sama keuangan keluarga. Aku yang membiayai, dia udah kayak Cupatkai. Nah kalau Anda cerita kayak gitu kan orang bego-begoin Anda. Kok Anda mau nikah sama Cupatkai? Mau Anda cerita ke seluruh dunia, mau Anda menceritakan dengan membara gitu ya. Membuat semua orang paham bahwa suami Anda nggak tanggung jawab. Tetap suami Anda nggak akan tanggung jawab. Sudah nangkep nggak maksud saya? Bukan itu caranya. Sudah harus berhenti berputar-putar di dalam kemalangan hidup itu. Sudah harus berhenti berputar-putar menceritakan beban hidup Anda. Dan mulai Anda fokus kepada apa? Apa yang Tuhan bisa lakukan untuk hidupmu. Lihat, Yesus datang menawarkan apa yang dia bisa lakukan. Maukah kamu sembuh? Karena aku bisa menyembuhkan kamu. Tapi orang ini sibuk fokus kepada alasan kenapa dia nggak bisa sembuh. Bapak Ibu, khotbah saya sudah hampir selesai. Nggak ribet pagi hari ini. Tapi yang bisa Anda bawa pulang pelajarannya adalah gini. Kalau Anda mau ngalamin kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda harus keluar dari pola pikir yang selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri. Selalu mikir kenapa kok kondisiku kayak gini, orang gak mau tolongin aku lumpuh, aku begini. Dulu Bapak Ibu ya, saya terjebak dalam keadaan itu. Kalau saya ceritakan panjang sekali, makanya undang saya 72 kali lagi Bapak Ibu ya. Nanti episodenya panjang, kenapa saya bisa kurus kering begini gitu ya. Panjang nanti ceritanya Bapak Ibu. Tapi saya pernah ada di masa-masa hidup yang sulit. Ayah saya itu kena narkoba, lupa sama istri sama anak, meninggalkan kami satu keluarga, kami susah sekali hidupnya pada waktu itu. Semua harta, semua apapun yang dicapai, dibawa pergi sama ayah saya, mama saya dan kami anak-anaknya tidak disisakan harta sedikit pun. Kami berjuang, susah sekali. Waktu itu Bapak Ibu, saya kayak orang ini. Bertahun-tahun hidupnya struggle gitu ya. Setiap liatin teman-teman bisa kuliah ke luar negeri, pulang-pulang dikasih mobil, dimodalin duit. Saya kesel dalam hati. Saya marah, kenapa? Tuhan, kenapa kok bukan saya yang kayak gitu? Dari 7 miliar orang di dunia, kenapa harus saya yang punya bapak kayak begini Tuhan? Saya marah-marah tiap hari kayak begitu Bapak Ibu. Setiap kali saya lihat di rumah, dengar kabar, saya waktu itu kuliah di Jakarta, kampung saya ada di Madiun, Jawa Timur. Setiap kali saya diceritain kabar, mama saya diginiin sama papa saya, ini yang terjadi, marah saya saudara. Saya merasa kayak Tuhan kenapa saya? Sampai satu titik, saya sadar dengan kebenaran ini. Mau saya marah kayak apapun, mau saya mikir kayak apapun, mau saya ceritakan ke semua orang bahwa keluarga saya itu berantakan, saya itu susah hidupnya, saya struggle. Nggak akan berubah hidup saya. Justru saya akan makin terpuruk. Justru saya makin nggak bisa lihat Tuhan bekerja. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, bantu saya munculkan dirimu. Ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau pembicara sudah mengundang pemain keyboard artinya apa? Khotbah hampir selesai, puji Tuhan, 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Tetap bersama saya, tolong bangunkan yang tidur. 5 menit lagi selesai khotbahnya.
Bapak Ibu, kalau Anda terus berputar-putar dengan pikiran itu, Anda nggak akan lihat Tuhan di situ. Justru pagi hari ini Anda harus memutuskan gini, ya pasangan saya masih kayak gitu. Iya, kondisi keuangan saya masih kayak gini. Iya, hidup saya masih susah. Iya, mungkin saya masih punya penyakit itu, saya belum sembuh. Tapi saya mau berhenti untuk tinggal di dalam pikiran-pikiran tentang itu. Saya tidak mau lagi menyalahkan orang, saya tidak lagi mau menyalahkan siapa yang menyebabkan saya jadi kayak gini. Mungkin keluarga besar Anda yang bikin Anda jadi kayak begini sekarang. Tapi Anda harus berhenti membicarakan mereka. Anda harus berhenti untuk ngomongin gara-gara ini, gara-gara itu. Berhenti. Apa yang Anda harus lakukan Bapak Ibu? Anda harus mulai lihat Tuhan. Apa yang Dia bisa lakukan untuk Anda? Apa yang Dia tawarkan kepada hidup Anda? Yaitu kemenangan, kelepasan, kemerdekaan, kebebasan. Mari kita baca ayatnya. Boleh blocking layer aja pemain keyboard ya, blocking layer. Ayat 8 dan 9. Bapak Ibu sudah siap untuk ayat terakhir ya? Ayat 8 dan 9 ya. Mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dikatakan Bapak Ibu, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, Yesus nggak nanggepi jawaban orang ini loh. Kenapa? Karena kalau Yesus nanggepi jawaban orang ini, berarti Yesus masuk ke dalam pusaran kemalangan orang ini. Oh iya, bener, nggak ada yang nolong kamu. Kurang ajar ya, saudaramu itu ya. Kurang ajar ya, cool kamu ya. Kok nggak mau menolongin kamu? Kita sering kali gitu kan. Kalau orang lain curhat, kita masuk ke dalam pusaran dia. Ih, jahat banget ya. Aku nggak nyangka loh orang gereja bisa kayak gitu. Kita ikutan masuk kan ke dalamnya kan. Kita ikut-ikut nggak bisa lihat Tuhan. Yesus nggak mau lakukan itu. Dia nggak peduli. Kamu mau jawab apapun, Yesus langsung ngomong begini. Bangun, angkat tilam, berjalan. Dan dikatakan pada saat itu juga, nggak nunggu besok. Pada saat itu juga orang itu bangun, sembuh. Dan angkat tilam. Apa artinya Bapak Ibu ayat ini? Artinya gini, tidak peduli segelap apapun realita hidupmu, buat Tuhan gak ada urusannya. Kalau Dia mau sembuhkan kamu, sembuh aja. Kalau Dia mau bikin kamu menang, menang aja. Kalau Dia mau tolong kamu, Dia akan tolong kamu. Tidak peduli realitamu seberat apa, sesulit apa, segelap apa. Bapak Ibu jujur, kalau Anda satu saat Anda bisa dengar kisah hidup saya ya, berapa puluh tahun yang lalu, saya tidak pernah menyangka bahwa saya ada di titik seperti sekarang. Sulit hidupnya Bapak Ibu, gelap sekali. Tapi kalau Tuhan mau angkat, nggak peduli segelap dan sesulit apa. Kalau Tuhan mau angkat, Dia angkat aja. Nggak ada urusannya sama hidupmu. Maksudnya gini loh, apa yang kamu alami itu mau sesulit apapun, itu nggak mempengaruhi Tuhan. Kalau Dia mau buka pintu, mau pintunya itu tertutup kayak apapun, kalau Dia mau buka, Dia buka aja. Nggak ada urusannya. Bapak Ibu nangkep nggak maksud saya? Jadi jangan hidup di dalam realita manusiamu, tapi mulailah belajar hidup di dalam realitanya Tuhan. Tuhan bisa bikin apa? Tuhan sanggup lakukan apa? Hiduplah dalam realitanya Tuhan. Loh Pak, kita masih manusia, saya masih lihat realita. Iya, kita masih lihat dengan mata kita. Tapi Alkitab mengatakan orang benar tidak hidup dari apa yang dia lihat. Tapi orang benar hidup dari iman. Yaitu melihat seperti Tuhan melihat. Bapak Ibu sudah berapa tahun Anda menyimpan beban itu? Sudah berapa tahun Anda lelah? Rasanya pengen berhenti aja, udahan aja. Tapi pagi hari ini Tuhan menghampiri Anda. Maukah kamu menang? Maukah kamu sembuh? Maukah kamu dibebaskan? Jangan sibuk menjelaskan alasan kenapa kamu mengalami itu. Tapi mulai ambil respon kepada Tuhan. Datang dan bilang, mau Tuhan, tolong aku. Aku udah gak sanggup. Aku gak tahu gimana caranya. Secara manusia ini sudah jalan buntu. Tapi aku percaya Tuhan sanggup. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Waktu kita tidak banyak, tapi saya
dalam beberapa menit ini Bapak Ibu, kalau ada di antara Anda yang Anda merasa sudah putus asa, lelah sekali, ada beban yang Anda tanggung begitu lama, susah mau cerita sama orang lain, dan Anda pengen mengalami kelegaan pagi hari ini, bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu? Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jangan malu, gak apa-apa. Setiap kita pasti punya beban-beban yang kadang-kadang sulit untuk dijelaskan. Saudara yang sudah taruh tangan kanan di dada, mari mulai berdoa kepada Tuhan. Sementara saya berdoa buat Anda, saudara juga berdoa kepada Tuhan. Sementara kita bersama-sama berdoa, Roh Kudus akan bergerak, bekerja, mengalir di tengah-tengah kita. Dia akan menjamah hatimu, dia akan melegakan engkau. Dia akan membangkitkan kekuatan pengharapan kembali di dalam jiwa dan hatimu. Engkau akan menjadi kuat kembali. Oh Tuhan, jamah tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus, oh bergerak mengalir saat ini dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, sementara anak-anakmu berdoa di tempat ini, bekerja mengalir. Oh kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang datang kepada Tuhan membawa beban-beban kami. Kami mau dilepaskan Tuhan. Kami mau disembuhkan. Kami mau dimenangkan. Oh Tuhan, jamah kami dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, pengharapan muncul kembali dalam nama Yesus. Kekuatan bangkit kembali. Oh haleluya. Oh terus berdoa, terus bawa doamu, kepada Tuhan. Oh haleluya, mengalir. Oh Tuhan jamah, beri kelegaan, beri kelepasan. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menaruh tangan kanan di dadanya sebagai bukti mencari dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, mungkin ketika kami pulang dari tempat ini, masalah itu tidak begitu saja selesai. Tapi kami tahu kami tidak berjalan sendirian. Saat kami lelah Tuhan, hiburkan kami. Roh Kudus kuatkan hati kami kembali. Saat kami kehilangan harapan, kami putus asa, Tuhan kuatkan hati kami kembali untuk memandang kepadamu. Engkau sanggup, Engkau Allah yang sanggup bagi kami semua. Beri kami kasih karunia pertolongan-Mu Tuhan. Mungkin secara manusia sudah tidak mungkin lagi, mustahil. Tapi kami tahu Tuhan tiada yang mustahil bagi Engkau. Bekerjalah. Kami taruh pengharapan kami di hadapan-Mu. Kuatkan hati-hati yang lelah pagi hari ini Tuhan. Roh yang telah mati dan pudar hidup kembali dalam nama Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu yang telah menerima firman-Mu pagi hari ini, firman dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan bekerja, menghidupkan kembali pengharapan dan iman kami. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Purinda untuk minggu ini. Ibadah Women in Christ 31 Agustus 2023 diliburkan dan kembali diadakan pada tanggal 7 September 2023 jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall dengan pembicara Pendeta Dr. Antoni Chang.
Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas dapat menghadiri ibadah kristal yang diadakan setiap Rabu di minggu terakhir jam 10 pagi di GBI House of Blessing. Rindu engkau. Pertama ikut KUL itu tahun 2012 ya. Bertemu dengan komunitas sesama saudara seiman, mengenal satu sama lain. Waktu itu aku masih zaman sekolah, jadi memang waktu itu diajak sama teman dan yaudah kita ikutnya kumpul-kumpul. Memang kalau itu seumuran juga, jadi ya cuma motivasinya untuk dapat teman baru, komunitas baru. Saya tahu di dekat lingkungan saya ada GPI, kemudian saya beribadah di situ dan di situ ditawarin KUL, langsung saya merespon dan mulai bergabung. Sangat mendapat untuk sama-sama saling sharing, sama-sama saling mengasah juga. Jadi kalau bisa memberi nasihat juga, terutama kalau misalnya aku ada kesalahan, jadi ini sama-sama membangun satu sama lain. Kita itu jadi lebih care satu dengan yang lain, terus kita juga melalui sharing dari teman-teman kita dikuatkan. Selama saya ikut KUL, saya merasa di KUL kita bisa belajar untuk memaafkan, bersabar, tidak mudah tersinggung, dan berempati. Jemaat yang belum bergabung di KUL, mari bergabung bersama. Setiap ibadah biasanya ada booth. Setelah ibadah mungkin bisa cari informasi. Yuk untuk jemaat yang belum ikut KUL, ayo kita bisa bareng-bareng, kita bisa sharing bareng. Untuk silakan kontak di nomor di bawah ini. Hai Church, jadi sekarang di GBI Puri Indah kita memiliki micro community yang namanya Puri Intergen Community. Di situ kita terbuka untuk berbagai jenis umur dan juga gender. Di komunitas ini kita akan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas seru bersama-sama, seperti olahraga basket, futsal, bulu tangkis. Kita juga terbuka untuk kalian tertarik belajar mengenai entrepreneurship ataupun parenting. Dan khusus wanita, kita ada komunitas khusus wanita yaitu Women of Wisdom. Pokoknya masih banyak deh keseruan lainnya. Buat kalian yang tertarik, langsung aja scan QR di samping ini atau daftarkan diri Anda ke counter GBI Puri Indah. Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan tutup dalam doa berkat. Mari kita angkat dua tangan, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka pulang dan terimalah segala berkat rohani dan jasmani, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang curahkan Bapa di surga dan Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapa dan Ibu sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan, selamat pagi, Tuhan memberkati.